Saya kemarin yang teman-teman DO STAN kan ada yang istilahnya minta mentor sama saya, ada dari 75 orang ada sekitar 12 lah yang kita sharing ke prakerja ya. Nah kebetulan banyak teman yang ada satu tax frame yang bersanggup untuk menerima berapapun jumlah yang drop out itu untuk kerja di sana. Tapi kebanyakan yang masuk mayoritas kan yang DO dari akuntansi, bukan mayoritas, semuanya dari akuntansi, sehingga mereka lah yang akan saya ajarin, saya undang dengan tim untuk mereka sharing ya terkait dengan pajak dan sebagainya. Ya teman-teman akuntansi itu kan relatif ya ini pemahaman akuntansinya kan sudah cukup lah gitu. Nah ini tinggal ditambah praktek pajak. Mereka belajarnya bukan dari teori ke pajak karena sudah pernah dapat PPh, PPN dan sebagainya, walaupun dasar, tapi mereka kita ajarinnya dari praktek dulu, baru ke teori. Ya. Karena sebetulnya yang sering saya sampaikan lebih gampang itu kita langsung masuk ke praktek. Makanya teman-teman yang saya minta hari ini kalau nggak salah ya, untuk membuat perbandingan laporan keuangan ya, betul ya, Mas Andi Ahmad ya, di dalam bentuk Excel ya. Iya Pak. Ya, jadi itu adalah proses pembelajaran saja sebetulnya. Anda mengambil data, kemudian menyandingkan ya. Nah, nanti kita hubungkan dengan teorinya. Mengambil data itu sudah proses belajar yang luar biasa ya. Anda iseng otak-atik dimasukkan ke Excel, dikalikan persentase, dibagi dan sebagainya ya. Mana yang jadi dasar, mana yang jadi prosentasenya Anda sudah bisa mencoba di situ. Nah, itu sudah mulai ini menghubungkan dengan akuntansi tadi ya. Kalau di teman-teman di tiga akuntansi mungkin belum itu, dia mendevelop ya. Cash itu apa sih? Dia perdalam. Piutang itu apa sih? Dia perdalam ya. Kemudian sales itu apa? Dia perdalam. Leasing itu apa? Dia perdalam. Nah, di Anda itu adalah di D3 pajak itu adalah yang memang berkorelasi dengan pajak gitu. Dan memang dari saya sekian puluh tahun bekerja ya, itu dinamika regulasi pajak itu memang berkembang terus juga ya. Dan itu berbasis dari yang ada. Berbasis dari kondisi bisnis yang ada. Jadi regulasi pajak itu ngikutin kondisi bisnis. Kayak dulu PPN itu saat terutang, dia sebutkan saat penyerahan doang ya. Ya, jadi PPN itu dikenakan saat terutangnya saat penyerahan. Nah, orang bingung. Praktek bisnisnya nggak seperti itu ya. Praktek bisnisnya ada FOB destination point, FOB shipping point ya. Ada yang dari invoice. Jadi kalau ada invoice itu pasti ada invoice pajak susulan. Jadi barengan, ada invoice, ada faktur pajak. Jadi kayak lucu sebetulnya. Kenapa faktur pajaknya gabung sama ada dua dokumen. Jadi kalau teman-teman lihat ada tagihan dari PTA ke PTB itu akan ada dua dokumen. Kan lucu sebetulnya. Satu dokumen aja cukup sebetulnya. Tapi itulah bisnis ya. Itulah bisnis yang ada ya, seperti itu. Lah karena mereka lebih takut sama pajak tadi. Dan sebenarnya bisnisnya itu adalah faktur pajak itu harusnya saat invoice. Lah regulasi kita adalah saat penyerahan. Tentu ini berbeda jadinya. Saat barang keluar dari gudang disuruh bikin faktur pajak. Akhirnya itu nggak matching itu. Nah kita dulu sering berduel di situ. Termasuk Pak Dirjen Pajak yang sekarang itu dulu saya sempat, Wardi kamu itu waktu saya jadi anak buah beliau, Wardi kamu itu terlalu kejam sama WP. Lah Pak kan detail ininya. Jadi detail kita memahami proses bisnis WP detail sekali, tapi di satu sisi regulasinya itu ada kata-kata seolah-olah kekosongan hukum lah ya. Ada kekosongan hukum. Ya, kekosongan hukum sehingga apa? Sehingga versi DJP atau versi wajib pajak lah yang dipakai akhirnya. Nah, regulasi pajak itu dibuat sengaja supaya menutup itu, supaya tidak ada bias, supaya ada kontrak antara WP sama DJP-nya. Gitu. Nah, kita di BKF menyusun regulasi itu supaya tidak terlalu ada bias, dan itu relatif cenderungnya ke tata cara. Nanti kembali ke teman-teman akuntansi yang DO, saya tanya, jurnal penjualan itu apa misalnya? Kalau perusahaan menjual secara kredit itu apa? Pada salah gitu loh. Kok saya tanya yang sederhana aja salah.
batin saya ini pantas DO ini wajar gitu. Jadi nggak berarti dosennya nggak salah kalau yang DO kan itu. Ya. Nah, kalau Mbak Erlinda tahu nggak jurnal penjualan itu apa? Nah, ini supaya nggak DO harus bisa menjawab. Jurnal penjualan gimana? Cash penjualan kredit deh Mbak Erlinda. Sales pada AR Pak. AR pada sales. Oke. PPN-nya mana? PPN di kredit. Ya, oke. VAT out ya. Gitu. Lah, benar nih Mbak Erlinda berarti lulus ini. Lulus sudah langsung wisuda nanti penempatan di KPP Pratama mana nggak tahu. Ya. Jadi teman-teman akuntansi itu nggak logika dasarnya nggak masuk tadi. Jadi Anda nanti harus mencampur itu. Harus mencampur dari ilmu akuntansi sama ilmu pajaknya. Mbak Julia, kalau bayar gaji gimana? Membayar gaji secara pembebanan gaji dulu deh. Setiap akhir bulan tanggal 25 dibebankan gaji. Terus 26 dibayar gaji. Gimana jurnalnya Mbak Julia? Berarti wages payable terhadap cash, Pak. Wages debitnya apa debitnya? Debitnya wages payable, Pak. Itu debit atau kredit tuh? Ayo. Kredit berarti, maaf, Pak. Nah, yang debit yang mana, yang kredit yang mana? Yang cash, yang debit. Cash debit itu, cash kalau debit itu apa? Mananya? Ya, sama kayak Zaki, Pak. Wages expense terhadap wages payable, Pak. Nah, ya. Terus ya, pajaknya kapan itu? Pajaknya di mana pajaknya? Pajaknya di debit, Pak. Betul kah? Di kredit ya? Ya. Di Kita kredit, sudah Pak. lulus pasal 21 loh, udah hebat loh. Iya, Pak. Lupa, Pak. Maaf, Pak. Nah, ini kan nyambungin doang. Ya, nggak ini saya hanya sebagai pemantik aja ya. Bahwasanya memang itulah nanti yang akan kita lihat di proses bisnisnya. Jadi di akuntansi itu jurnal pajak itu sudah ngikut kewajiban pajak itu sudah ngikut di dalam kewajiban akuntansinya. Jadi setiap kali ini bukan pekerjaan yang terpisah ya, bukan ada proses akuntansi kemudian Anda ambil dokumennya oleh bagian pajak kemudian di jurnal pajaknya nggak kayak gitu. Tapi satu transaksi. Ini ada invoice nih, apa jurnalnya? Ini bayar gaji nih, apa jurnalnya nih? Sudah termasuk pajak. Ini beli barang, apa jurnalnya nih? Ini membayar kerekanan, ada pasal 4 ayat 2-nya, ada pasal 23-nya. Ini sudah termasuk pajak. Ada PPh, ada PPN dan seterusnya, ya. Ya itulah yang nanti akan terpotret di akuntansi, ya. Nah, ini kita di sesi ini adalah untuk kita membahas profitabilitas dan resiko, ya. Jadi kita mengetahui ini garis besarnya di sini ya. Jadi laporan keuangan kan ada 3 yang kita pahami yang konvensional ya. Dan fokus dari para auditor pajak, para petugas pajak adalah murni di keuntungan, di profitabilitas, di laba ya. Di laba, di keuntungan ya. Inilah yang menjadi sasaran utamanya sebetulnya ya, menjadi sasaran utama. Jadi profitabilitasnya itulah yang akan dilihat pertama. Mbak Nadia kemarin di KPP mana? Di Sawangan, Pak. Sawangan. Depok Sawangan. Itu KPP apa itu? KPP Depok berapa itu? Depok Sawangan ya? Iya, Depok Sawangan. Oh, ada KPP Depok Sawangan katanya. Oke, itu pernah melihat laporan keuangannya WP, Mbak, selama PKL? Enggak, Pak. Saya Kan enggak ke TPT. Di TPT bukannya ada yang lapor SPT pakai Iya, lampiran? saya enggak ditempatin di sana, Pak. Saya kayak ke seksi-seksi gitu ditempatinnya. Oke, melihat loh, bukan melototi loh, ya. Belum sih, Pak. Enggak lihat sih. Enggak dikasih lihat gitu. Ya kalau dikasih lihat biasanya kalau ada teman-teman yang walaupun bulan Maret
ada yang sudah masukin SPT badan, lihat laporan SPT badannya. Ya. Ini ya, jadi yang saya sampaikan kemarin salah satunya adalah nanti akan jadi awal kita mengetahui WP. Jadi pajak itu dari situ sumbernya, ya. Pajak yang dibayar itu dari situ. Apakah nanti profitabilitasnya itu bisa kita pelototin atau tidak, ya. Mengetahui profitabilitas yang akan dibuat itu bisa atau tidak, ya. Diketahui atau tidak. Nah, profitabilitas itu tentu dari laporan keuangan. Tadi sudah saya sampaikan, karena Anda magangnya di KPP Pratama, tentunya akses terhadap laporan keuangan yang diaudit, ya, laporan keuangan yang diperiksa oleh kantor akuntan publik itu pasti terbatas. WP-nya pasti terbatas, ya. WP yang diaudit oleh laporan keuangan yang diaudit oleh KAP pasti terbatas. Dan itu biasanya pasti di Waskon 2, ya, di Waskon 2. Ya, jadi ya ini monggo pengalaman Anda kemarin, ada yang mau mendalami atau tidak, ya, jadi proses belajar, ya. Kalau saya dulu sering iseng jalan-jalan ke seksi manapun, ya, supaya bisa dapat informasi yang banyak, ya. Kalau hanya disuruh-suruh, ya enggak, agak ini, ya, agak kita kayak tidak dapat informasi banyak, ya. Semoga nanti bisa tetap mendukung proses KTT Anda, gitu aja, ya. Kemudian, ya, kalau Anda tadi kemarin sudah bisa mengetahui SPT, ada laporan keuangannya, ya itulah dinamika atau praktek yang terjadi, ya. Jadi saya katakan mungkin ilmu yang di kuliah ini akan luar biasa tinggi, luar biasa besar, tapi nanti mungkin makanya Anda bisa 3 tahun, 4 tahun lagi, ya. Mbak Nadia nanti penempatan pertama di seksi pelayanan, kedua di subak umum, ya. Mbak Kevin juga sama di seksi penagihan, ya. Mungkin ilmu ini akan lama ininya. Tapi inilah yang menjadi standarnya tinggi sekali, ya. Kalau Anda penempatan langsung ke LTO, ke KPP Jakarta, KPP khusus, ya, di Kalibata, itu langsung kepakai ilmu ini, ya. Anda langsung bisa diskusinya luar biasa, ya. Tapi kalau di KPP Pratama levelnya masih level Pak, saya lapor SPT atau tidak, ya. Kalau melaporkan penghasilan juga dia lapor penghasilannya masih semaunya dia atau dalam tanda petik belum diaudit oleh KAP. Ya, jadi fokusnya di pelaporan versi wajib pajak, dan yang diutama dipelototin adalah dari sisi profitabilitasnya, ya. Dan ini nanti akan bisa Anda lihat di dalam Anda memelototi laporan laba rugi. Ini juga jadi ada 3 jenis laporan, Mas dan NMBC, apa saja laporan wajib pajak? Ini laporan apa, Pak? Laporan keuangannya apa saja? Laporan keuangan wajib pajak yang untuk berdasarkan tujuannya, Pak, ya, yang untuk ke pajak atau gimana? Laporan keuangan ada berapa, isinya apa saja, Mas? Itu aja. Ada mulai dari neraca, Pak, ya, SOFP. Oke, ya. Terus? Ada income statement. Oke. Ada arus kas. Oke. Oke, ya. 3 jenis, ya, yang konvensional itu. Minimal 3 tadi. Ada neraca, rugi laba, sama arus kas. Sekarang yang jago lampiran laporan keuangan nih. Arus kas ini diwajibkan dilampirkan nggak? Sekarang ada yang tahu nggak lampiran yang wajib disampaikan itu apa saja di SPT? Berdua silakan dijawab, Mbak Angelia sama Mas Gusti Haki.
lampiran yang diwajibkan di SPT. Ya, jadi jangan sampai kita ilmunya menganalisis, tapi sumber datanya kita nggak dapat nih nanti nih. Ya, jadi sekarang kita bicara ketentuannya dulu. Wajib pajak itu yang wajib dilampirkan apa nih ke SPT pada waktu dia menyampaikan SPT. Kan ada 3 jenis tadi. Wajib pajak bisa menghasilkan 3, arus kas, income statement, sama neraca tadi. Nah, sekarang kita cek ketentuan kita itu mengharuskan apa untuk dari 3 komponen itu. Apakah laporannya justru annual report, Pak, atau ya seadanya dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat ketentuan kita itu apa melaporkannya. Silakan Mas Gusti sama Mbak Angelica. Neraca sama laba rugi, Pak. Di mana ketentuan itu ada? Ketentuan itu ada di mana? Ya, coba dilihat. Berarti di tentang lampiran SPT nih, ya, tentang lampiran SPT. Bisa dibantu Mbak Angelita? Di per 2 di tahun 2019 ya, Pak. Gimana? Per 2 tahun 2019. Oke, per 2 ini gimana? Anunya, silakan dicari dulu nggak apa-apa. Apa yang menjadi lampiran wajibnya? Dicari nggak apa-apa ini. Oke ya, sambil Mbak Angelita nyari. Ini tadi saya katakan akan menjadi apa nih ya? Kalau kita menganalisis aja sudah nggak ada datanya, kan itu. Termasuk persyaratan undang-undangnya, persyaratan SPT-nya, persyaratan lampiran SPT-nya itu nggak ada. Jadi kadang di regulasi kita juga masih hanya melototin profitabilitas saja. Padahal profitabilitas atau laba kena pajak itu adalah sumbernya juga bisa macam-macam. Ya. Kalau kita untuk alat kontrolnya itu nggak ada, ya belum ada. Oke, ini ya kita masih fokus di profitabilitas dan ini memang akan menjadi early warning ya untuk mengetahui potensi pajak ya atau kalau sering disebut dengan potensi tax gap ya. Ini dari tahun 2007-2008 itu sudah dikembangkan ini ya. Jadi kita kalau melihat potensi wajib pajak itu diminta dari laporan keuangan ya, bukan yang dikejar PPN-nya, bukan yang dikejar withholding tax-nya, bukan di situ ya. Kita disuruh melihat SPT PPh badannya ya. Lah waktu ini potensi tax gap itu muncul waktu 2006-2007 itu saya kebetulan menghandle WPWP yang sudah mau mati atau WPP yang baru berdiri. Ya, waktu itu handle perusahaan tambang. Jadi hampir nol semua. Potensi pajaknya hampir nggak ada, ya. Nah, kita hanya bisa saat itu ada transfer pricing menurut kita, tapi regulasinya belum memadai, ya. Regulasinya belum ada. Ya. Penjualannya ke grup, ya. Oke ya. Nanti kemudian dengan kita mengetahui arus kas ya, kita mengetahui arus kas, maka sebetulnya data arus kas itu bisa sebagai pembanding ya. Bisa untuk mengontrol apakah profitabilitas yang dilaporkan, keuntungan yang dilaporkan itu sudah sesuai atau belum dengan kondisi sebenarnya. Ya. Ini yang akan menjadi kontrol kita. Oke, ya. Lah dari kondisi tadi kayak arus kas ada 3 ya. Apa saja Mas Pandu mungkin tahu? Isi arus kas apa saja? Dibantu Mbak Clementine nanti untuk arus kas. Dari aktivitas operasi,
aktivitas dari pembiayaan, lalu dari operasi, aktivitas dari investasi, lalu dari pembiayaan atau financing. Oke, operating, investing, financing ya. Oke, ya. Jadi dengan kita mengetahui ini perusahaan ini ada duitnya atau tidak, ya. Wah, duitnya nggak terbatas. Pernah waktu saya handle perusahaan tambang, itu utang ke grupnya, utang ke induk perusahaan itu sampai 1 triliun, ya. Kaget banget tuh. Ini ternyata sudah 1 triliun utang ke induk perusahaannya. Dan itu tanpa bunga. Nanti kita akan lihat ada yang dengan bunga, ada yang tanpa bunga itu. Ya, tentu ada konsekuensinya. Lalu ini gimana nih? Treatment pajaknya seperti apa? Ini kondisi di lapangan seperti itu yang kita alami. Ya, jadi sama sekali nggak bisa menggali potensi pajak. Ya. Kemudian yang berikutnya, dengan kita bisa memotret, teman-teman tadi kemarin sudah saya minta untuk mengotak-atik laporan keuangan, maka kita bisa tahu ada resiko atau tidak di kedepannya. Wah, ini perusahaan ini sudah mau bangkrut nih, ya. Mall atau toko-toko supermarket, ya. Saya mungkin sudah cerita di sini, cahaya di Bintaro Plaza itu sudah tidak bercahaya lagi, sudah gelap, ya. Berarti dia termasuk tergerus di pandemi ini, ya. Orang nggak ada yang belanjanya semuanya online semua, ya, sehingga nggak ada yang ke sana lagi, ya, dan itu menyebabkan, kalau kita memahami resiko, ya, resiko, oh berarti perusahaan ini akan ada resikonya, makanya kita akan memahami di 2000, kalau Anda sebagai auditor pajak di posisi tahun 2021 ini tidak akan langsung bisa gebiah uyah, 2018 dia untung, 2019 untung, lah 2020 bisa saja anjlok, 2021 lebih parah lagi bisa itu, ya. Kalau di awal pandemi dulu masih bisa usaha dia, beban dia hanya mikirin penjualannya nggak laku, ya. Kalau kemarin mulai di bulan Desember, November, Januari itu udah wah mulai jatuh tempo sewa misalnya. Dia harus bayar ruko, harus sewa ruko, sudah mulai bayar. Ya, bahkan di Kalimongso aja ada yang 15 juta setahun, ya, yang kontrak nasi goreng misalnya yang disukai Mbak Tasya dulu, ya. Itu sekarang hanya maunya 5 juta aja setahun. Ya. Jadi hanya sampai 5 juta. Kenapa? Ya nggak ada yang lewat, ya. Kalau Anda lewat di Kalimongso mungkin ketakutan itu, ya, kayak dikejar siapa. Kalau dulu kan sampai desek-desekan, ya, mau jalan ke Kalimongso ujung aja desek-desekan. Lah ini nggak ada yang lewat sama sekali, ya. Lah itu kalau Anda posisi seperti itu tentu tadi resikonya tinggi sekali. Lah Kalimongso itu potret sederhana dari sisi ekonomi bangsa kita sebetulnya. Makanya kenapa pemerintah harus ngutang ini, ngutang 1.000 triliun. Kalau nggak ngutang 1.000 triliun itu lebih parah lagi ekonominya. Maka teori ekonomi itu kalau suatu negara sedang bermasalah di pendapatan negara, ya, maka DJP nggak akan banyak mengejar. Negara harus ngutang, ya, negara harus ngutang. Ini semoga saja utang yang ada di negara insya Allah aman, tapi yang tadi yang untuk BUMN itu kan yang kemarin sempat saya sampaikan ke teman-teman kayak Waskita Karya, ya. Waskita Karya itu sekarang utangnya itu 90 triliun. Ya, kalau Anda baca di media dia utangnya 89, sekian triliun utangnya, ya. Lah utang jangka pendeknya itu 20-an triliun. Ya, dia sudah sampai tidak membayar tagihan atau tagihannya diperlama, diperpanjang, ya, dan seterusnya, ya. Segitunya sampai segitunya. Kenapa Waskita Karya sampai seperti itu? Ya berarti ini resikonya tinggi sekali nih. Kalau resiko keuangannya tinggi sekali sampai kalau di media THR-nya nggak akan kebayar tuh, THR-nya Waskita misalnya. Ya. Karena apa? Ini sangat tinggi sekali. Waskita Karya itu harus membangun saat
mendapat penugasan lah ya, harus membangun jalan tol. Waskita Karya itu bisnisnya harusnya dia bangun gedung, kontrak nih, Mbak Kevin minta si Waskita Karya buat gedung 500 miliar. Mbak Tasya minta Waskita Karya kerjain jalan bukan jalan tol, jembatan, harganya 200 miliar. Selesai dibangun 2-3 tahun sampai 5 tahun dibayar, selesai. Nah, sekarang Waskita Karya dia disuruh membangun 14 ruas jalan tol. Jadi kalau Pak Suwardi pulang kampung jalannya mulus ya, itu penderitaannya Waskita Karya itu dia. Karena dia apa? Lah, yang lewat aja kurang sekarang. Yang lewat kurang. Harapannya kalau yang lewat misalnya prediksinya lewatnya 200.000 orang. Ya, ternyata yang lewat hanya 10.000. Pendapatannya pasti berkurang. Lah beban utangnya kan tetap si Waskita Karya tadi. Waskita Karya itu tadi harusnya kerjaannya itu hanya membangun aja 3-5 tahun nggak masalah dia. Lah sekarang dia disuruh jadi operator juga. Harusnya operator jalan tol itu adalah si Jasa Marga seharusnya. Ya, kalau Jasa Marga memang dia didirikan untuk jadi operator jalan tol. Ya. Jalan tol Jagorawi, ya udah nggak apa-apa, kami biasanya kayak gini doh, 30 tahun konsesinya. Cawang itu 40 tahun, nggak masalah. Ya, si Jasa Marga udah terbiasa seperti itu, ya, tidak menjadi masalah. Sekarang si Waskita Karya itu bisnisnya berubah. Nah tentu ini dari sudut resiko menjadi tinggi nih, ya, dari sudut resiko menjadi tinggi. Yang orang Medan siapa nih? Ngaku kemarin banyak orang Medan kok. Saya Pak. Anggita. Mbak Julia Medan. Di Medan ada Pelindo ya. Pelindo itu membangun terminal ya. Ada terminal baru nggak? Terminal untuk barang kapal-kapal. Kurang tahu, Pak. Oh nggak tahu gimana? Ya. Mungkin Jadi teman-teman tahu, Pak. ya, nanti makanya harus tahu tuh di Medan. Jangan sampai orang Jakarta tahu Medan, orang Medan nggak tahu Jakarta, gitu ya. Ya. Jadi di Medan itu ada pelabuhan, ya. Pelabuhan itu yang mengelola Pelindo, ya. Pelindo 1 dengan posisi yang ada itu adalah dia untung setiap tahun untungnya 1 triliun Pelindo 1. Khusus penangan tanpa kerja keras dengan kapasitas yang ada itu dia akan untung 1 triliun. Nah sekarang dia anak perusahaannya disuruh membangun pelabuhan lagi. Ya, saya nggak tahu di Medannya di mana, apakah dekat dengan Seimangke sana atau apa, ya. Disuruh membangun lagi. Investnya tentu triliunan juga, ya. Dulu waktu invest itu harapannya adalah itu akan harapannya kedatangan tamunya atau kapal yang berlabuh itu 250.000, ya. 250.000 lah yang akan lalu lintasnya. Ternyata yang hadir adalah baru 20.000. Yang hadir baru 20.000. Ya, tentunya ini jadi masalah. Ya, memang kita harusnya nyiapin hal seperti itu, tapi ini jadi masalah. Bagi Pelindo ini jadi, bagi anak perusahaan Pelindo ini jadi masalah. Nah, ini yang kita kadang harus mengetahui resikonya seperti apa nih tadi. Ada yang Palembang nggak? Saya Palembang. Mbak siapa tadi? Mbak Kevin ya? Pernah naik LRT-nya Mbak Kevin? Saya belum pernah sih Pak, tapi kalau adik saya, keluarga saya yang lain udah. Ya, LRT itu dulu diprediksi 30.000 per hari penumpangnya. Sekarang yang terjadi adalah hanya sekitar di bawah 10.000. Kira-kira ada faktor resiko nggak sih bagi pengelolanya? Pasti ada. Karena apa? Dia dulu ngutang duitnya itu untuk membangun, kan sudah memprediksi nanti akan kami laba sekian, membayar utang dari sini dan sebagainya. Ya, jadi tidak akan ada kerugian ke depan. Sampai kapan ini? Ya.
Apalagi social distancing, ada corona gini lebih parah lagi ya. Tanpa corona pun dia sudah sedikit. Dulu hanya untuk Asian Games penumpangnya bisa dan ini menjadi berkurang sekarang. Karena kalau tujuannya hanya ke Jakabaring saja itu agak kesulitan. Ya. Jadi kalau bisa memang ini yang seringkali jadi analisis resiko menjadi tinggi sekali. Jadi yang pengelola LRT-nya Palembang itu akan menjadi masalah. Dan nanti juga ini akan sama, kita nggak tahu sampai seberapa kuat keuangan BUMN ya. Utama Karya sudah punya utang 60 T ya, karena dia harus mengerjakan jalan tol di Sumatera misalnya. Ya, jalan tol di Sumatera sudah ada 60 T ya. Ya tentu ngutangnya ke Bank Mandiri ya, pasti ke Bank Mandiri itu. Nah, kalau pada gagal bayar, Bank Mandirinya gagal bayar ini yang dikhawatirkan ke depannya ya. Tapi kenapa kira-kira pemerintah ngotot infrastruktur misalnya? Karena kita itu kalau misalnya nanti ditunda, ini teori di Kementerian Keuangan ya, kalau infrastruktur itu ditunda nanti 20 tahun lagi, itu kita istilahnya generasi milenialnya sudah berkurang. Ya, makanya ini Mbak Nadia, Mbak Hiria, Mbak Tasya itu nanti akan jadi pembayar pajak. Nah, makanya dibangunnya sekarang saja ini. Ya, nanti di bawah levelnya Mbak Tasya dan sebagainya tadi akan berkurang orangnya. Jumlah penduduk kita mungkin sekarang kan 274 juta. Nanti usia tuanya itu akan lebih banyak nanti. Ya, makanya harus dibangun sekarang. Kalau tidak dibangun sekarang itu akan jadi masalah di kemudian hari. Makanya kita bicaranya mikirnya 2045 tadi. Ya, 2045. Ya, itulah yang menjadi pertimbangan karena kita harus membangun infrastruktur dalam rangka itu semua. Ya memang seolah-olah berdarah-darah ya, tapi kalau tidak sekarang kapan lagi tadi itu. Ya, semoga tidak menjadi masalah di BUMN-nya sebagai pihak yang mengelola ya. Kalau awal-awal infrastruktur itu nggak menjadi masalah karena dulu zamannya Pak SBY itu 400 triliun ya. Cerita sedikit 400 triliun APBN yang dialokasikan itu 350 triliunnya itu untuk subsidi BBM. Ya. Jadi 400 triliun itu 350-nya subsidi BBM yang 50 T untuk infrastruktur. Kok bisa? Lah iya, kita beli minyak impor itu harganya 14.000, dijualnya 6.000. Ya, dengan fluktuasi ya, kadang 9.000, kadang 8.000, tapi dijualnya lebih murah. Makanya subsidinya tinggi sekali. Lah pada waktu mulai 2015 itu harga BBM turun. Ya, belinya itu bahkan sempat beli BBM itu 5.000-an. Istilahnya 5.000. Harga jualnya 6.000, kita belinya 5.000. Sempat wah ini negara baru kali ini negara berbisnis sama rakyat. Negara menjual minyak dan untung. Itu sempat dimarahin DPR itu. Ya. Ya, dan akhirnya apa? Ya berarti nggak ada subsidi lagi BBM, ya. Makanya masyarakat 2015 sampai sekarang ini nggak ada kenaikan BBM karena memang harga dunia pasarnya sedang lesu, ya, dan harga BBM-nya turun sehingga bisa dikendalikan, ya. Jadi otomatis alokasi subsidi itu bisa untuk infrastruktur. Itulah yang tersedia di setiap tahunnya. Makanya dana untuk infrastruktur itu banyak sekali. Salah satunya adalah karena kita memang dari sisi APBN-nya memungkinkan. Karena beban subsidinya sudah tidak ada lagi. Ya, kalau nanti misalnya ada harga perang, misalnya perang di Arab misalnya dan sebagainya, itu harga BBM-nya naik, itu yang jadi masalah itu. Ya, jadi alhamdulillahnya stabil posisinya. Oke ya, ini yang untuk tadi dengan kita membaca laporan keuangan atau ini kan kualitatif ya. Kadang Anda dapat informasi itu bisa informasi kuantitatif. Kalau dari laporan keuangan informasinya kuantitatif ya. Kalau informasi kualitatif tadi dari berita-berita ya. Kan kemarin sudah ada penugasan untuk si A si B-nya untuk melihat laporan keuangan ya. Mbak Tasya minta tolong dibacakan nih Mbak. Baik Pak.
Tujuan analisis. Tujuan dilakukannya analisis profitabilitas berdasarkan data laporan keuangan bergantung kepada pengguna laporan keuangan yang bersangkutan. Bagi investor, examining the recent profitability of a firm provides information that helps you project future profitability and the expected return from investing in the firm's equity securities. Bagi kreditur, analisis profitabilitas akan mencerminkan bagaimana kemampuan keuangan perusahaan serta proyeksinya di masa mendatang, as a measure of the continuing viability of the firm. Bagi pemerintah atau otoritas perpajakan, analisis profitabilitas akan memberikan gambaran kinerja perusahaan yang kemudian dikorelasikan dengan kemampuan perusahaan membayar pajak dalam rangka perhitungan potensi pajak, khususnya apabila pajak yang dibayar terlalu rendah. Hasil analisa laporan keuangan ini adalah suatu indikasi adanya kesalahan dalam pelaporan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, dan temuan ini sifatnya belum tentu benar, juga belum tentu salah. Beban pembuktian ada pada dokumen sumber full audit. Oke ya, jadi untuk tantangan mengamati resiko ya, itu dari sisi siapanya dulu nih ya. Anda kalau tadi berkacamata dari investor ya, berkacamata dari kreditur. Nah, ini Anda sebagai otoritas pajak ya. Anda nanti akan mengetahui seluruh ada potensi pajaknya atau tidak. Makanya kemarin sudah lengkap banget sebetulnya, sudah belajar proses bisnis ya. Dengan sudah belajar proses bisnis, maka kalau proses bisnis kan nggak bicara angka ya, nggak bicara angka, bicaranya terkait dengan pergerakannya seperti apa wajib pajak itu ya. Nah, sekarang analisa laporan keuangan kita bicaranya angka ya. Maka di sini Anda sebagai salah satu otoritas itu akan bisa mengetahui apakah yang dibayarkan itu ya sudah sesuai dengan SPT dengan laporan keuangan atau tidak ya. Mas Rizal, saya tanya nih, ngulang pertemuan yang sebelumnya. Laporan komersial itu biasanya labanya lebih gede atau lebih kecil daripada laba fiskal? Biasanya lebih kecil, Pak, daripada laba fiskal. Yang lebih kecil laba komersial atau laba fiskal? Laba komersial. Ya, oke ya. Karena apa alasannya? Karena mungkin WP itu berusaha melakukan ini tax planning tuh buat penghindaran pajak biar jumlah pajaknya lebih kecil. Loh, tadi kan laba komersial pasti lebih kecil daripada laba fiskal kan? Sepakat ya? Ya, jadi laba fiskal pasti lebih kecil, laba komersial pasti lebih kecil daripada laba fiskal. Ini yang terjadi seperti itu ya. Jadi jarang sekali, kecuali dia memang final dan sebagainya ya. Kalau final berarti laba komersialnya akan lebih gede ya. Dan yang laba fiskalnya adalah yang dari bukan bisnis utama biasanya. Ya, tapi secara umum laba fiskal itu lebih gede daripada laba komersil. Kalau dia memang bisnisnya adalah objek pajak tidak final. Nah, ini kembali ke tadi ya, laporan keuangan itu akan bisa memberikan potret terkait dengan kinerja tadi. Anda bukan sebagai investor, Anda bukan sebagai kreditur ya. Ya, tapi tetap sudut pandang ini Anda harus paham beban bunganya berapa nih. Ya. Kira-kira kalau perusahaan itu bermasalah di cash flow akan seperti apa juga gitu ya. Ya. Ini yang analisis yang memungkinkan untuk teman-teman lakukan ya. Jadi kita menganalisis itu ada empat hal ya, 4 hal yang kita analisis. Analisis laporan keuangan komparatif ya. Dimaksud dengan komparatif itu
kemarin teman-teman sudah saya minta 2017, 2018, 2019 ya. Jadi dari data yang ada itu sudah bisa kita olah sebetulnya. Mau analisis laporan keuangan komparatif, analisis laporan keuangan common size, analisis rasio ya. Kalau yang analisis benchmarking itu kita harus punya standar yang lain dulu. Mau menilainya seperti apa ya. Hanya kemarin yang 2017 sudah Anda bandingkan 2018 sudah bisa Anda bandingkan dengan 2019 ya. Atau yang seperti analisis laporan common size ini vertikal sama horizontal ya. Beban gaji dibandingkan penjualan ya. Aktiva dibandingkan dengan aktiva tetap dibandingkan dengan utang misalnya ya. Jadi analisis itu sudah bisa Anda mainin ya untuk kita mulai belajar di situ ya. Nah, kemudian kalau sudah berikutnya analisis rasio ya. Nah, ini yang paling umum sekali profitabilitas, aktivitas, likuiditas sama solvabilitas ya. Ini nanti mungkin akan lebih pasnya tentang tujuannya kita analisis itu tujuannya apa. Kalau angkanya nggak bunyi juga agak merepotkan juga ya. Nah ini tadi kenapa saya sampaikan analisa rasio ini akan bagus kalau kita untuk memotret kinerjanya wajib pajak itu seperti apa ya. Makanya dengan Anda membuat analisis ini dia akan kalau dia nggak pernah melakukan analisis dia akan terjebak sendiri ya. Kita akan punya senjata lebih banyak. Kemudian kalau analisis benchmarking, ya, benchmark itu adalah tolok ukur, ya, tolok ukur ya. Misalnya di kelas ya, wah kalau Mbak Amalia dapat 70, Mas Gusti pasti dapat 90 kayak gitu aja, ya. Benchmarknya Mbak Amalia misalnya kan gitu, ya. Kalau Mbak Amalia 80, Mas Gusti pasti 100 kan itu. Ya, dulu ledek-ledekan di start kayak gitu ya. Jadi ada benchmark. Ya, benchmark itu standarnya saja. Tapi kalau di pajak yang dimaksud benchmark itu yang terbaik. Oh, berarti si Gusti yang paling bagus itu. Kalau Gusti 80 berarti yang lainnya berarti belum bisa. Yang lainnya bisa di bawah itu, ya. Jadi standarnya adalah Gusti. Tapi kalau di kampus kan di kelas standar benchmark itu yang paling bawah kan itu, ya. Minta tolong Mbak Amalia dibacakan analisis time series. Analisis time series adalah analisis terhadap data historis untuk melihat tren yang mungkin timbul. Nah, tren angka selanjutnya dianalisis guna mengetahui apa yang terjadi. Tren perusahaan sebaiknya dibandingkan dengan tren industri, apakah sudah bergerak lebih baik dari tren industri. Apabila laporan keuangan yang diperbandingkan terdiri dari laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi dari 2 periode, maka tidak akan ditemukan kesulitan dalam penentuan data pembandingnya, yaitu data tahun sebelumnya dapat digunakan sebagai tahun dasar. Tetapi jika laporan keuangan yang diperbandingkan lebih dari 2 periode atau tahun, maka tahun yang digunakan sebagai tahun pembanding atau tahun dasar dapat ditentukan dengan cara yang pertama, tahun yang paling awal digunakan sebagai tahun pembanding, atau yang kedua, perbandingan dapat dilakukan dengan data keuangan dari tahun sebelumnya, atau yang ketiga, data pembandingnya adalah rata-rata dari jumlah kumulatif seluruh periode yang bersangkutan. Ya, jadi yang kesulit sebetulnya kalau menganalisis series dan sebagainya itu saya kira gampang itu, ya. Asal datanya ada. Yang kesulitan nanti teman-teman di KPP adalah datanya itu nggak ada. Datanya itu harus dikejar, datanya itu harus dicari, ya. Itu yang terjadi, ya. Jadi kalau datanya ada, enak banget itu. Itu yang terjadi. Untuk yang sudah bisa menyajikan data, ya. Jadi ini kan kita sudah masuk analisis series ya. Minta tolong Mbak Faizatul untuk kemarin tugasnya apa Mbak Faizatul? PT apa? Kemarin saya ambil Unilever, Pak.
Tapi Nilai, karena iya, tapi mau ganti Pak, soalnya yang sektor primer konsumen itu terlalu banyak. Primer good konsumen. mau diganti. Oke, satu belum bisa, Mbak Faizatul belum bisa. Mbak Erlinda bisa? Bisa disajikan Excel-nya? Mbak Erlinda, Excel-nya disajikan yang kemarin kita minta untuk sampling ya. Siap-siap Mas Lintang yang kedua ya. Sama Mbak. Maaf Pak, gimana? Nge-lag Pak. Gimana? Putus-putus. Excel-nya yang kemarin kita minta perbandingannya. PT apa Mbak Erlinda? Mbak Erlinda PT apa ya? Langsung di share screen juga boleh, kalau bisa. Oke, ini Mbak Erlinda, impact Pratama Industri ya. Barang perindustrian, produknya, produk dan bangunan-bangunan, masih baru nih ya Mbak ya, berarti ya. 2016 nih perusahaannya berdiri, baru nih. .046 itu KP 046 itu sekitar Pademangan 044, 04 Penjaringan ini kalau nggak salah. Daerah Sunter atau Tanjung Priok. Oke Mbak, dicek ini bidang industri produk dan perlengkapan bangunan ya. Gimana, Bisa Pak? cerita Mbak, nggak apa-apa yang sudah dipahami dulu Mbak, ini nggak apa-apa. Kita mendengarkan semua. PT Impact Pratama Industri ini sektornya perindustrian. Nah, industri itu produk dan perlengkapan bangunan. Untuk usaha utamanya itu bahan bangunan yang dari plastik dan juga jual properti, Pak. Terus cerita apa lagi silakan. Data yang ada, laporan keuangannya tahun berapa saja adanya? Tahun 2017 sampai 2019. Namun yang 2017 itu hanya ininya aja Pak, laporan kan di setiap tahun itu kan ada perbandingan 2. Nah, sedangkan di tahun 2017-nya itu nggak ada, jadi saya ambil yang di tahun 2018. Ya. Ini perusahaannya baru ini kelihatannya Mbak. Baru berdiri 2016 kan tadi ya. Wajar itu nggak ada itu. Udah lama sih Pak, tahun berapa ya? Tahun 1900-an.
Itu 2016 itu akta dasarnya. Ini anggaran dasar. Untuk akta pendiriannya, Pak, saya belum dapat yang aktanya. Kalau tahun pendiriannya itu tahun 1900-an. Cuman tepatnya Oke, saya lupa. berarti ini wajib pajak lama, kemudian dia menjadi TBK gitu aja ya. Ya, benar. Oke, ya. Berarti kalau kayak gitu 2016 harusnya datanya ada, kan teorinya kan itu ya. TBK-nya mulai kapan nih, Mbak? Tahun 2014 kalau tidak salah, Pak. Ya, ya itu berarti kan 2000 seharusnya 2000 tadi 17 seharusnya ada datanya ya. Teorinya gitu kalau dia sudah lama berdiri kan itu. Oke, Mbak, Bapak, nggak apa-apa nanti dilengkapi lagi. Cerita apa lagi yang bisa disajikan? Untuk penjualan di PT Impact itu selalu naik, Pak, dari tahun ke tahun, meskipun kemarin ada pandemi, tapi tetap tumbuh. Disajin aja, diklik aja, diklik. Di Labarugi berarti ya. Ini yang tahun 2019. Sekian, terus 2018-nya berapa nih? 1.396.815. Terus yang tahun 2017-nya tahun 2017-nya segini, Pak. Jadi dia setiap tahun itu tambah. Oke. Oke, nggak apa-apa. Ini bagus ya. Sudah ini yang bisa untuk contoh yang lain. Saya kira datanya akan bisa seperti ini juga. Dan nanti kita bermainnya di tadi mau analisis vertikal, analisis horizontal ya misalnya ya. Nanti bisa teman-teman kembangkan. Berikutnya silakan siap-siap sambil ini cerita lagi Mbak Sarah terus Mas Rizky ya. Memungkinkan nggak ada laptop nggak? Mbak Sarah sama Mas Rizky. Saya mau lihat yang ada, sudah. Pak. Ada, Pak. Ya, silakan disajikan. Siapa dulu? Saya dulu. Izin saya segini. Silakan cerita nanti ya. Oh, ini sudah kelihatan ya, teman-teman. Kita langsung masuk laporan laba rugi ya, Pak. Tahun 2017, 18, 19, 20 bisa dilihat ya. Tiap tahun mengalami peningkatan. Tetapi di 2020 ini mengalami penurunan karena kita tahu sendiri di tahun 2020 terjadi dampak pandemi COVID yang mengakibatkan penurunan penjualan. Terus ada juga regulasi-regulasi yang diterapkan perusahaan menjadi terbatasnya penjualan semen. Oh ini ya lupa saya, ini PT Semen. Bisa tahun dapat ini ya, bisa dapat tahun 2020 ya. Iya Pak, ada di websitenya Asosiasi Semen Indonesia ada Pak.
laporan keuangan. Ya. Terus ini teman-teman, Ini beban nggak bisa sebentar Pak, Mas ceritanya dulu perusahaan ini berdiri kapan kalau sudah gitu jadi, ya, Pak? terus ya kalau udah dapat info, kalau belum ya nggak usah, kalau sudah dapat info aja. Udah Pak, sebentar. Perusahaan yang saya ambil namanya perusahaan PT Semen Batu Raja, bergerak di industri bahan baku, jenis usaha industri semen. NPWP-nya ini teman-teman. Terus merek usahanya, ya Pak. Oke, terus saya lanjut ya. Terus ini akta pendiriannya, alamat di Palembang, nomor telepon, email, situs web, terus struktur organisasinya. Begini Pak, yang saya dapetin Pak, ada struktur modal juga, kepemilikan saham, direksi dewan komisaris, dan ini supply chain management sebentar. Supply chain manajemennya ini berupa kegiatan usaha Pak, crusher, storage, raw mill, pemanasan, proses produksinya. Terus sebentar, saya juga ada analisis lingkungan, strategi bisnis. oke, nggak apa-apa Mas Rizky Ade Juara udah bagus. Tadi yang komparasi Excel-nya, kembali ke komparasi Excel dulu deh. Kembali ke apa? Excel-nya. Yang laporan laba rugi Pak? Ya. Nih. Ini pendapatan lainnya yang pada tahun 2018 itu mengalami kerugian karena setelah saya baca di laporan keuangan itu rugi selisih kursnya itu melebihi pendapatan-pendapatan lainnya Pak. Jadi terbilang negatif. Untuk yang tahun-tahun lainnya masih positif. Tapi tetap meskipun begitu, laba usahanya tiap tahun mengalami penurunan. Meskipun penjualannya naik, apalagi pada tahun 2020, jelas labanya mengalami penurunan drastis. Dari yang 2017, 146 juta, misalnya ya ini miliar kalau nggak salah, atau miliar, terus ke 2020 penurunan drastis menjadi 10 juta. Gitu Pak. Timbul pertanyaan untuk banyak. Analisis yang timbul iya, Pak. pertanyaan belum nggak? saya baca semuanya Pak. Pak? Ya tadi nggak apa-apa. Akhirnya kan timbul pertanyaan ya. Jadi nanti gini, untuk yang teman-teman yang berikutnya ya, berarti menganalisisnya ini kan sudah nih ya. Ini sudah pertama mendapatkan data. Kemudian di template-nya kalau template tadi Mbak siapa sebelumnya tadi yang saya minta Mbak Erlinda. Mbak Erlinda ya, itu lebih tadi lebih informatif tadi. Kayak punya Mbak Erlinda aja ditiru nanti ya. Ya, Pak. Kalau komparasinya ya bagus, kayak Mas Ade ini bagus nih, sudah disampaikan ini bagus. Tapi kalau yang kelengkapan ini kan baru satu sheet saja nih, karena kemarin juga tugasnya kan baru download dulu, kemudian mencarinya bebas ya. Tadi kayak kita lihat tampilannya dari Mbak Erlinda tadi bagus itu untuk ada yang bahasa Inggrisnya, bahasa ininya ke kanan dan sebagainya. Gitu, Pak. Jadi semakin informatif aja supaya gampang memotretnya kayak gini ya. Enggak apa-apa. Nah, ini kan nanti masih kita pecah lagi nih, tambah satu kolom lagi ya. Dan teman-teman saya tugaskan lagi nanti berarti yang minggu depan
sudah ada rasio-rasionya tadi, sudah iseng, silakan untuk dibuat persentase-persentasenya baik vertikal ataupun horizontal ya. Ya, itu dulu ya. Baik, Pak. Ya, jadi gitu ya, Mbak Tasya juga ya. Mbak Tasya nanti pekan depan sama Mbak Sarah nih. Mbak Sarah tadi ngasih fotonya gelap tadi ya. Jadi Mbak Sarah sama Mbak Tasya pekan depan presentasi punyanya jenengan untuk ditampilkan ke teman-teman ya. Tapi tadi bukan template-nya, misalnya tampilan dasarnya bisa ngikut dari Mbak tadi yang sebelumnya tadi ya. Gitu ya, saya kira sudah cukup nih ya, untuk kita ya, kita belajarnya. Ini ada sebentar, ada informasi yang belum absen, belum bisa masuk ya. Andrea Yola. Iya Pak, dari tadi nggak bisa masuk ke portal. Oke.